liman yasha Allahu minkum ayyastaqim. Kata Allah, Al-Quran itu adalah bagi orang-orang yang hidupnya pengen jejeg, pengen anceng. Baik, ini sesuatu yang otomatis. Karena redaksi di dalam ayatnya falanuhyiyannahu menggunakan huruf at-ta yang maknanya tartib ittisal. Udah barang pasti, otomatis, gak bakalan tertunda. Orang yang beriman dan beramal soleh, laki-laki dan perempuan, predikatnya gelarnya mukmin, akan mendapatkan kehidupan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, liman yasha Allahu minkum ayyastaqim. Kata Allah, Al-Quran itu adalah bagi orang-orang yang hidupnya pengen jejeg, pengen anceng. Ya, ngerti kan? Pengen jejeg, pengen anceng. Liman yasha aminkum ayyastaqim. Al-Quran yang merupakan pedoman bagi umat Islam, dalamannya bukan hanya sekedar hidayah, dalamannya bukan hanya sekedar ilmiah,
Dalamannya juga di sana ada wa'ad, ada ultimatum dari Allah. Dalamannya juga ada wa'id, janji-janji dari Allah. Dari sekian janji-janji Allah di dalam Al-Quran, saya ingin mengutarakan satu ayat, An-Nahl ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajjiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wallahu alam bimuradih. Man amila salihan, siapapun yang beramal soleh, baik itu sifatnya ubudiyah, sifatnya muamalah, sifatnya muasyarah sosial kemasyarakatan, min dzakarin au untha, laki-laki ataupun perempuan, maka wa huwa mu'minun, orang tersebut mendapatkan predikat gelar seorang mukmin. Ketika sudah mendapatkan gelar seorang mukmin, maka sudah otomatis falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan mendapatkan kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Ini sesuatu yang otomatis, karena redaksi di dalam ayatnya falanuhyiyannahu menggunakan huruf at-ta yang maknanya tartib ittisal, udah barang pasti, otomatis, gak bakalan tertunda. Orang yang beriman dan beramal soleh, laki-laki dan perempuan, predikatnya gelarnya mukmin, akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, sekarang mah dengan bahasa kehidupan yang baik ya kita udah ngerti. Kenapa? Karena banyak orang yang bikin status hidup saya sedang tidak baik-baik saja gitu. Iya, jadi nggak usah dijabarin. Dengan kalimat falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan mendapatkan kehidupan yang baik, yang tenang, yang tentram. Ya. Itu janji Allah, janji Allah. Tapi kadang-kadang muncul sebuah pertanyaan, merasa kita sudah beramal, merasa kita sudah beramal, ibadah rajin, sosial kemasyarakatan terus kita jalin, tapi tidak merasakan apa yang dikatakan Allah, janjinya nuhyiyannahu hayatan thayyibah, hidup yang baik. Apakah ada salah dengan janji Allah? Tentunya tidak, karena innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Apakah ada salah dengan ayat ini? Itu pun sesuatu yang mustahil, karena kalam Allah itu lafdzun minallah, makna minallah yang mu'jizun, yang jaganya langsung Allah. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak mungkin Allah ingkar terhadap janjinya, tidak mungkin ada human error, kesalahan di dalam ayatnya. Cuma permasalahannya, kok kenapa banyak di antara kita bahwa merasa diri kita itu orang muslim, merasa diri kita orang mukmin, tapi tidak mendapatkan kehidupan yang baik. Mungkin ini jawabannya satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, asaratun min hadhil ummah hum kuffarun billahil azim wa yadhunnuna annahumul mu'minun. Kata Rasul, ada dari umatku, Rasul menyebutnya hadhil ummati,
tidak hadzal ummati, tidak artinya menunjukkan kepada jauh. Jadi jauh nanti akan ada di mana masa umatku. Ini kayaknya sekarang. Kayaknya sekarang, bukan zaman sahabat. Pakai redaksinya min hadhil ummati, akan ada nanti di umatku. Ada 10 orang yang kata Allah hum kufarun billahil azim, mereka itu orang kufur, wa yadhunnuna annahumul mu'minun, tapi mereka merasa dirinya orang mukmin. Ini kan ngeri. Ada 10 orang lagi, kali kalau 1-2 sama ya kita ya, 1-2 sama kita nggak ngeri-ngeri sedap itu. 10 orang ini kata Rasul. Ada 10 orang yang ngakunya dirinya seorang mukmin, tapi di sisi Allah kufarun, mereka adalah orang kafir. Dan kalau sudah mereka kafir itu berarti tidak berhak, tidak layak mendapatkan hayatan thayyiban, kehidupan yang baik. Ngeri ini kalau saya buka nih. Ya, kira-kira ceritanya nih, maka 10 lagi banyak. 10 lagi banyak nih. Ya, ceritain ya. Ya, mudah-mudahan jadi bahan renungan kita. Jangan sampai kita termasuk salah satu di antara yang 10 ini. Ini orang ngakunya doang mukmin. Ya, ini orang KTP-nya mah Islam, ngakunya dia mukmin. Tapi tetap di sisi Allah kufarun, dia orang kufur. Mana? Yang pertama, al-qatilu li muslimin au dhimmiyin bi ghairi haqqin, orang yang ngebunuh orang Islam ataupun ngebunuh orang non muslim tapi dalam tanggungan dan penjagaan agama dan negara tanpa ada hak. Ngebunuh orang mukmin ataupun orang non muslim tapi yang dalam tanggungan dan penjagaan agama, tidak boleh diganggu. Ini kan kita tiap hari tuh sadar tidak sadar memang kita transaksinya, muamalahnya, hidup bergaulnya dengan kafir dhimmi. Kita mau bangun rumah, berangkat ke material, belinya masih incek, masih engkok. Mau beli pulsa ke counter, beli pulsa kuota masih incek, masih engkok. Itu si engkok, si incek dalam hukum Islam namanya kafir dhimmi. Ya, non muslim yang harus dijaga dirinya dan kehormatannya, nggak boleh diganggu, nggak boleh apaan dizalimi. Nah, orang yang membunuh orang muslim ataupun membunuh orang non muslim yang masih dalam tanggungan agama dan negara tanpa ada hak, maka orang ini walaupun KTP-nya Islam, ngakunya mukmin, ini tetap di sisi Allah kufarun, orang kufur. Aduh, kalau urusan ngebunuh masa jangankan ngebunuh orang, ngebunuh cicak aja nggak mati-mati saya. Insya Allah model kayak kita mah jangankan ngebunuh orang, ngebunuh tikus aja nggak berani kita, nggak mati-mati. Cuma kadang-kadang kita suka nyumpahin orang. Orang bawa air acting modar sih ya. Bener modar. Nah, itu ingat, al-qatlu bid-du'a kal-qatli bisayf, ngebunuh dengan kata bahasa sama dengan ngebunuh pakai pedang. Masya Allah, hati-hati jangan suka nyumpahin orang. Nyumpahin orang sambil gulung sih gitu. Jelegur teh bener kesambar gelap gitu kan. Nah, itu kagak boleh. Kagak boleh. Al-qatlu bid-du'a kal-qatli bisayf, ngebunuh dengan kata-kata, dengan doa, ini sama dengan ngebunuh pakai pedang. Hati-hati. Mungkin kita nggak pernah ngebunuh orang, naudzubillah kita ngebunuh orang, nggak berani kita, jangankan sama orang, sama istri aja kita takut gitu kan. Ngebunuh orang gitu kan. Ini kadang-kadang tidak sadar kita ngebunuh dengan kata-kata, dengan bahasa. Satu. Lewat tuh ya, insya Allah kita mah kagak. Ya, kagak, nggak nyumpahin gitu ya, nggak nyumpahin lagi. Yang keduanya, as-sahiru, tukang sihir, tukang santet, tukang pelet. Sihir-sihir itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita mah tukang santet, tukang apaan, tukang santet,
tukang teluh, tukang pelet. Hati-hati tuh, sihir itu termasuk. Sihir itu yang itu tuh pelet, tahu nggak apa, Pade? Tahu ya, tahu. Masa orang nggak ngerti pelet? Soalnya saya dulu pernah juga diajarin sama guru saya. Kata guru saya begini, dia cina ulang ngerakeun kula cina, pajarkeun nya murid kula teu laku panu era mah kula guruna cina gitu. Cek guru kula gitu. Cek guru kula dia cina ku aing diajarkeun pelet nya. Coba dengan ku saya kudu apa sakali. Kieu jampenya minyak aing minyak watu, ASEAN aing sileugeut teureub, pantes aing teu dekeun laku sing goreng bool nongtot sagede peureub cenah. Tah eta tamalkeun ku sia cenah gitu. Amalkeun. Awas, pelet, santet. Awas, pelet, santet. Itu orang yang tukang pelet, orang yang tukang santet itu orang walaupun ngakunya seorang mukmin, ngakunya seorang muslim, itu tetap di sisi Allah kufarun, dia orang kufur. Dua tuh ya, insya Allah kita mah kagak ngerti lah sihir mah, kita kagak ngerti lah urusan santet mah, kagak ngerti. Yang ketiganya wal dayusul ladzi lam yughaddir ahlahu. Orang dayus, ingat ya, dayus, jangan dayut. Kalau dayut mah perutnya kebesaran, itu dayut namanya. Dayus, apa dayus itu? Alladzi lam yughaddir ahlah. Orang yang membiarkan istri dan anak-anaknya berperilaku, berkelakuan tidak sesuai dengan syariat ajaran. Punya bini keluar rumah nggak pakai hijab, memperlihatkan kecantikannya, keseksian tubuhnya, maka saudara adalah dayus. Punya anak gadis, kemana-mana nggak berhijab, memperlihatkan auratnya, apalagi kalau malam minggu terata terotot dijemput sama temennya, bapaknya udah girang banget. Kenapa? Punya anak gua monolaris. Laku, bentar-bentar ada yang ngejemput, bentar-bentar ada yang ngejemput, bapaknya melongo, tiap malam nungguin pulang-pulang dibawain martabak anget. Melongo nungguin martabak anget, martabak anget kagak bawa, martabak anaknya dipurak. Ini kan bahaya. Ini bahaya. Nah, membiarkan istri kita, membiarkan anak kita bergaul, berperilaku tidak sesuai dengan ajaran kita, orang tuanya, suaminya, bapaknya adem-adem baik. Ya Dinda, bini gua mah asal kagak ngomel aja udah gak adem, gua udah hidup. Nah ini termasuk dayus, hati-hati. Ini dayus. Dan di surga itu kata satu hadis ada tulisan, ya jannah anti haramun ala dalus. Wahai surga, kamu haram dimasuki orang-orang dayus. Ini warning, peringatan bagi kita. Mungkin kita bukan tukang sihir, mungkin kita bukan pembunuh dan gak pernah ngebunuh, tapi yang nomor ketiga ini kita ngeri-ngeri sedap ini. Ya kata bini nih ya senam sehat ya. Gimana? Itu ya di sono di gor ya gitu kan. Pakai bajunya jantung sehat. Pakai bajunya ngetat, depan 2 kelihatan, belakang 2 kelihatan. Masya Allah. Itu. Pak, begini Pak, kita kalau lihat bini orang mah demen, lihat bini sendiri mah begitu kagak demen ini. Iya Allah gitu, jantung sehat gitu kan. Alah. Kelihatan tuh, apa kayak begitu kagak bener. Jadi jantung sehat, kita laki-laki yang nggak sehat liatnya. Nah itu membiarkan istri kita seperti itu, keluar rumah memperlihatkan kemolekannya, lekak-lekuk tubuhnya, itu Anda suami namanya dayus, haram masuk surga. Nah loh, naudzubillah summa naudzubillah. Allahu akbar, ngeri kita kalau baca ini. Kenapa hidup kita resah, gelisah, masalah gak kunjung selesai, datang dan pergi. Jangan-jangan kita termasuk yang poin ketiga nih, dayus. Ya dayus. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wah, istri saya mah nggak kemana-mana. Enggak, istri saya mah di rumah, di kamar, tiktokan lab. Sama wae PA begitu ke. Sama. Hati-hati itu. Mohon maaf nih, saya punya cerita banyak kalau urusan tiktokan, ibu-ibu. Ada ketua DKM, cuma memang bukan DKM di Mega Regency, Pak RW.
Bukan, laporan kepada saya begini-begini. Itu gara-gara istrinya suka tiktokan. Nah, bahaya Pak. Jadi kita itu sebenarnya bukan otoriter sama istri membatas itu. Walaupun kadang-kadang mohon maaf. Mohon maaf ya, sekarang mah bukan hanya istri Pak RW, Pak RT, sama istri Kiai sama gitu kan. Pengennya kayak orang gitu kan. Sama gitu, sama. Tapi ingat, ya tetap yang dipinta pertanggungjawaban mah kita di akhirat. Tuh. Allah, dunia sekarang lihat ngeri. Jadi ibu-ibu ngelihatnya apaan gitu, ngajarinnya susah. Makanya saya senang gitu kalau kemarin ada Halimah Idrus. Harusnya ibu-ibu tiap hari tuh ngajinya Halimah Idrus. Ya, biar ngerti akan hidup ini. Biar apa, kembali kepada Allah, kembali kepada mencintai baginda Rasul. Nah itu, karena sekarang kan yang dibacanya WA, yang dibacanya novel. Jadi rumah tangga itu pengen ala novel. Semuanya begitu, saling berbagi, saling keterbukaan satu dengan yang lainnya, kan begitu. Emang benar begitu rumah tangga? Betul. 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 Kan begini, saya ngasih tahu nih ada fatwa Habib Nobel nih, kena salah satunya nih. Ini kan kadang-kadang nggak ada yang benar, yang kebiasaan kagak benar nih. Suami yang baik itu adalah suami yang tidak ngasih tahu isi ATM-nya terhadap istrinya. Iya, sekarang kan ATM dipegang bini. Nah itu kan. Iya, kenapa? Karena suami itu kan dia tanggung jawabnya berat, pengen ngasih sama keluarganya, ada rezeki lebih, sama orang tuanya, sama adik-adik yang tidak mampu. ATM-nya dipegang bini. Jawabannya begitu, akan dia katanya. Nah ini kan ini yang nggak bener ini, nggak bener ini. Ini konsepnya bukan konsep agama kalau begini. Suami itu menafkahi istri kadar kemampuannya. Tidak ada kewajiban suami mengetahui menyampaikan semuanya penghasilannya. Nggak ada itu. Nggak ada. Kan sekarang udah konsepnya novel, makanya keterbukaan satu saling dengan yang lainnya. Ada. Ketua DKM pada nyengir semuanya. Kenapa? ATM-nya pegang istri semua. Allah, ada yang matirin ya rahimakumullah. Kalau kata kasar orang Betawi mah orang udah keinjek kakinya, udah nggak bisa ojak kemana-mana gitu. Allah karim ya, tapi nggak semuanya gitu. Kadang-kadang istri juga ada yang ngerti, paham gitu ya. Oh ya, mau ngasih mama ibu, mau ngasih mama saudara, monggo yang paham. Tapi banyaknya nggak paham. Dia nggak paham. Kenapa salah konsep. Jadi persamaan gender itu bukan berarti mempunyai hak yang sama. Makanya kalau persamaan gender disamain di keluarga hingga semuanya sama hak, mana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kalau kata saya mah yang harus dipakein apaan mukena, bukan hanya sekedar yang sholat di rumah, yang juga takut sama bini kayak sama. Pakein mukena. Kenapa? Karena begini saudara, ini dampaknya ke dayus. Kalau kita nggak punya keberanian, kalau kita nggak punya ketegasan, karena ujung jempol kaki kita udah diinjak sama bini gitu kan. Udah diinjak sama bini, udah semuanya. Bukan pola kita, bukan pola agama, maka pola logika dan akal mereka. Itu tolong, ini PR besar bagi kita. PR besar bagi kita, dan memang semuanya ini problematika hari ini. Ini problematika besar itu kan. Kadang-kadang saya ngaji nganter bini gitu, itu jawabannya. Itu iya Kang, beneran bukan orang. Aduh, mohon maaf nganter bini gitu kan. Inilah yang kata saya minal jinnati wan nas. Yang suka ngeganggu orang kita itu ibadah tuh apaan? Setan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Kalau dari jin paling kuntilanak, kuntilewe gitu ya, yang rambutnya nggak tertata. Ini mah kadang-kadang yang rambutnya di reboarding gitu kan, yang ngeganggu kita mau ibadah. Asyaallah. Ngadirin jamaah rahimakumullah. Ini merupakan PR kita bersama ya. PR bersama, karena tadi sekali lagi ini wadahiyusul lam yughaddir akhli itu nggak bisa Pak. Kalau kita tidak punya power, kita bukan imam di rumah tangga.
Kita ngelarang bini-bini tadi kata Bade ya, galakkan dia gitu kan. Galakkan dia. Beliau yang udah tua ngomong begitu, apalagi itu yang muda. Itu hati wadayus. Itu hadayus. Ingat, minimal hari ini selamatkan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, kita ngomong sama tetangga sama belum tentu nerima. Kadang-kadang lu urusin aja urusan lo, gitu kan? Begitu. Udah urusin keluarga aja kita. Jangan sampai kita membiarkan anak istri kita hidup, berjalan, berperilaku tidak sesuai dengan syariat ajaran agama. Yang ketiganya, yang keempatnya, wasyaribul khomri, tukang mabok. Tukang mabok. Oke, jangan salah Pak. Saya tuh mohon maaf nih teman-teman, kadang-kadang kita harus jeli. Ya mohon maaf, walaupun kasus gitu, nggak semuanya kali. Saya pernah nongkrong deket tukang jamu tuh begini, lihat sengaja itu bocah kucuk bocah ABG ke tukang jamu. Ya keluar tukang jamu kasih bawa air sedotan. Apaan itu kata saya beli air sedotan gitu aja, airnya di sedotan. Ternyata kan itu apa? Itu apa? Anggur. No, ini pengalaman. Anggur merah gitu. Nah itu banyak itu kayak begitu. Hati-hati anak-anak kita. Khomer itu khomer. Ingat, yang paling saya takutan khomer itu cuma satu, hadis Rasul. Kata hadis Rasul, la yasribu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'minun. Kata Rasul, tidak ada orang mabok yang ketika mabok di hatinya ada iman. Tidak ada sama sekali. Hingga ketika orang mabok nyungsep gegot mati, pasti matinya suul khotimah. Kenapa? Di hatinya sama sekali tidak ada iman. Kata siapa? Bukan kata saya, kata baginda Rasul. La yasribu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'minun. Tidak ada orang mabok ketika mabok di hatinya ada iman. Kita hidup normal itu kan iman yazid wa yanqus, naik turun itu biasa. Tapi yang ngeri itu iman hilang dari hati manusia. Kapan? Ketika dia mabok. Ketika dia mabok. Ada yang keduanya lagi, la yasriku syariku hina yasraku wa huwa mu'minun. Tidak ada orang nyopet, mencuri, ketika mencuri di hatinya ada iman. Begal. Maka tambah sadis sekarang begal ya. Oh, tadi satpam Hansip mati Lin di Jakarta, tembak begal. Oh, begal, ngebegal, ditembak. Ya, digebukin masyarakat, itu kan mati. Itu maka ketika dia ngebegal mati di hatinya tak ada iman. Berarti pasti su'ul khotimah. La yajni jani hina yajni wa huwa mu'minun. Kata Rasul, tidak ada orang berzina ketika zina di hatinya ada iman. Zina keselak gitu kan. Mati di atas perut, pasti matinya su'ul khotimah. Karena kata Rasul, tidak orang-orang jinah yang ketika jinah di hatinya ada iman. Gak ada. Ini makanya ingat tuh, ancaman bagi orang pemabok, wasaribul khamri, hidupnya gak bakalan tenang. Ya orang tenang di mana orang mabok bah? Gak bakalan menemukan ketenangan, ketentraman. Itu ngeri. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oh ngeri. Yang keempat, yang kelimanya adalah apaan? Wasa'u fil fitan, orang yang beraktivitas tukang mitnah. Kesono mitnah, kesini mitnah, kesono ngadu domba, ini ngadu domba, sesuatu yang belum jelas. Ya akhbarnya, ceritanya, wah dia panjang-panjangin, dia lebar-lebar. Oh si anu tuh anu, kata orang, wah anu gitu kan, padahal mah enggak. Nah ini ingat, menebarkan fitnah, orang yang menebarkan fitnah termasuk kata Allah mah melalui lisan baginda Rasul, kufarun, dia orang kufur. Hati-hati jaga lisan, jangan sampai digunakan untuk memfitnah, gibah, namimah dan lain sebagainya. Berapa tuh? 5. Yang keenamnya, waman wajaba alil hajju falam yahujja, orang yang sudah waktunya berangkat haji, daftar haji, tidak mau daftar haji. Ingat, yang wajib mah haji bukan umroh. Mana travelnya? Umroh mah mau 1000 kali ke umroh, tetap umroh, bukan haji. Yang wajib mah haji, punya duit 25.500.000, daftarin haji. Wah, nunggunya 26 tahun, sebodoh amat mau 26 tahun, mau 100 tahun, daftar dulu.
Kata agent teh, gampang nama nungguannya ini aja, umroh aja dulu, duitnya kurang, gampang ridit ntar pulang ditalangin. Saya nggak nyebut ya. Nah itu ingat, bahkan saya kemarin kata guru saya, orang kalau berangkat haji ngutang sah boleh, tapi kalau umroh tidak sah. Ayo pakai fikihnya. Woi halo, ini orang travel. Nih kalau haji ngutang, nih kan kayangan begini, waktu pelunasan tuh kagak ada. Ini waktunya cuma 3 hari, minjem dulu boleh, itu kata fikihnya. Boleh. Kalau umroh mah nggak boleh. Nguridit nggak boleh, nguridit. Bener kan, harus jelas Pak. Ini kadang-kadang terlalu hebat agent kayak akekah, aki nih apaan akekah, kan itu karena hebatnya agent rumah akekah gitu kan. Pikirnya diabahin, aki kayak ini pas saya belum akekah, nanya belum akekah, kewajiban akekah masa belum balik, setelah selesai balik udah selesai urusan. Tapi kalau datang ke ustadz aki saya belum akekah, gimana sama akekah, ya udah terima aja. Terima aja, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Cuma kalau cerita hukum ini hebat bener ya, agent rumah akekah sampai aki nih mau akekah gitu kan. Ini kayak tadi nih, ini kehebatan agent gitu. Agent lupa. Nah ini saya punya cerita, makanya kenapa saya katakan begini, kalau kita punya uang 25.500.000 sudah mendingan daftar porsi haji, dapat porsi, gak usah mikirin nunggunya 26 tahun, nunggunya 100 tahun, hatta 200 tahun tidak ada masalah, andai kata harus nunggunya. Kenapa? Saya dengar riwayat, walaupun kitabnya belum ketemu, itu Syekhuna pernah menceritakan, Abu Uji pernah menceritakan, ada orang ketika meninggal di hisab itu ternyata hitungan amal hajinya sudah 22 kali. Dia tanya, ya Rob, saya belum berangkat haji, saya belum berangkat haji, kok ini ada pahala haji saya? Kan kamu udah daftar haji, udah coba ngelunasin haji, terus kamu meninggal, itu ceritanya lain. Setiap ada orang berangkat haji setiap tahun, maka kamu dapat 1 pahala haji. Makanya kata saya, punya duit mendingan daftar haji. Mendingan daftar. Sedang diancam oleh Rasul, waman wajaba alil haju falam yahujja, orang yang sudah wajib haji tapi tidak daftar haji, maka dia kata Allah kufarun, dia orang kufur. Tuh saya rasain dimusuhin orang ini, orang travel. Saya ngapain orang travel, saya gak pernah ajak ke kagak gitu kan. Biarin aja. Ini kan hukum harus jelas. Ini Rasul yang ngomong loh. Orang yang sudah wajib haji, maksudnya wajib haji itu udah sekarang mau beli porsi lah. Porsi itu 25.500.000, sudah daftar haji. Jangan katanya, bener umroh dulu aja. Umroh mah 1000 kali umroh, tetap umroh bukan haji. Belum iskot, belum gugur kewajiban, belum. Haji aja dulu, haji. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya bolak-balik umroh terlepas, dulu mah umroh tapi umroh belum haji. Makanya kalau udah haji mah udah kelar, walaupun nunggunya lama. Sekarang kan nunggunya 26 tahun ya. Sekarang mah porsinya pakai porsi nasional, bukan pakai porsi wilayah gitu ya, jadi rata semuanya satu Indonesia. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang sudah wajib haji tapi tidak mau berangkat haji, maka itu di sisi Allah kufarun. 25 juta diputar-putar dibalik. Ngomong sama bini, ya ada ya buat 2 orang, ada, berarti 60 juta kita punya tuh sama bini. Ya mengkredit apaan saja ya. Ya umroh mah gak kredit apaan sama ini sama kufarun gitu kan. Nah ini kufarun. Ini kata siapa? Kata Rasul. Itu kan kita pengen hidup tenang, hidup tentram, ya sesuai dengan syariat ajaran. Tuh. Yang keenamnya, yang ketujuannya wabius salah li mukminin. Orang yang ngejual senjata kepada KKB, kepada kafir musuh, itu sama kufar.
Terus wanakihu fi duburiha, suami yang mensetubuh istrinya itu liang belakangnya, lubang belakangnya. Kan ini PA. Ya, dikasih depan yang bagus kalah nyari sepiteng di belakang. Itu gaya katanya, gaya. Jangan. Jangan, itu jangan. Jangan, itu kaum Nabi Lut dilaknat oleh Allah. Jangan iseng-iseng. Yang dimaksud nisaukum harsul lakum annasyi'tum itu penafsirannya kata guru saya, lewat pintu depan boleh, gitu kan? Lewat depan masuk pintu depan boleh, karena itu tordan. Lewat belakang tapi masuknya pintu depan itu juga boleh. Ngerti Murun? Ngerti. Mau jaga ngerti kong? Apalagi engkong. Itu ayat nisaukum harsul lakum annasyi'tum itu maknanya begitu, lewat depan, dari depan masuk pintu depan itu tordan udah biasa. Lewat belakang tapi masuknya pintu depan, gitu kan? Ingat jangan pintu belakang. Pintu belakang mah sepiteng. Itu sepiteng. Itu ayat Allah nisaukum harsul lakum. Itu jangan main kebanyakan gaya lah gitu kan. Itu hati-hati, itu bahasanya. Itu hati-hati karena diancam oleh Allah, dia orang kufur. Ya nggak kufur gimana kata kita, dikasih yang nikmat yang ledat. Ini nyari yang bau-bau kan kufur nih orang. Kufur. Ada berapa tuh? 8. Korupsi. Berapa dia? Terus 8. Yang ke-9-nya wanakihu dzati rahmin, yang menikahkan saudaranya ama apaan? Muhrimnya. Nah ini mah apaan? Nikahin orang, nikahin keluarga sama muhrim. Apa muhrim tuh? Muhrim tuh man harrama nikahuha ala ta'bid. Nih, orang yang diharam nikah apaan selamanya. Ada kalimat ta'bid. Ya. Jadi perempuan yang haram kita nikah itu namanya muhrim. Kalau istri boleh kita nikah enggak? Nikah itu kan bahasa diplomasi, masa nggak mau ngomong saya harus vulgar wae? Istri harus boleh dipakai enggak? Masa nggak boleh nggak punya anak atau? Nggak punya anak. Boleh nggak boleh? Berarti istri itu bukan muhrim. Cuma bahasanya doang muhrim, padahal mah muhlil kata perempuan mah. Ya muhlil, maksudnya perempuan istri sendiri muhrim. Cuma bahasa kata orang Arab, sama muhrim gitu kan. Padahal aslinya muhlil. Karena definisi muhrim itu perempuan yang haram kita nikah, perempuan yang haram kita setubuhi, bahasanya kan begitu. Masa istri nggak boleh? Tekor kita. Iya tekor kita kagak boleh mah. Satu. Cuma muhrim itu ada 3 jurusan. Muhrim nasab karena keturunan. Ibu, nenek, adik, kakak, bibi. Lengkapnya mah tanya Kiai. Soalnya dia petugas dari KUA. Yang kedua nasab musoharotin, sifat mertua. Mertua kagak batal wudu. Kenapa? Karena dia muhrim. Nggak boleh. Gitu kan? Nggak boleh apaan? Demen sama mertua. Nggak boleh. Itu parah kan ya? Jadi saya ingat itu, parah ya sama mertua ya. Parah itu, orang akal sehatnya udah hilang. Muhrim mertua itu punya wudu saja kagak kita tidak batal wudu, demen sama mertua itu PA orang ya. PA. Anak naung. Ada yang ketiga, nasab itu karena apaan? Satu rodo, satu susu. Pernah anak tetangga sama kita itu nyusu di satu perempuan, itu namanya muhrim satu rodo. Cuma ingat, muhrim itu perempuan yang haram dinikah selamanya. Maksud haram dinikah selamanya itu begini, kan ada yang haram dinikahnya sementara. Siapa? Adik ipar, adiknya istri kita. Istri kita punya adik, tuh itu namanya haram, nggak boleh kita nikah sama ipar tuh. Ipar itu kalau istri kita masih hidup. Ingat, kalau istri kita masih hidup. Kalau istri kita, istri orang lah istri kita itu. istri orang.
Istri orang udah mati, maka dia boleh tuh nikah sama adeknya, ipar tuh boleh, karena haramnya tidak selamanya, makanya boleh turun ranjang. Cuma masalahnya mas sekarang pakai judul sinetron, apaan? Temennya ibu-ibu dong kayaknya, ipar maut. Nah itu karena ada kemungkinan kalau nanti kakaknya diracun mati bisa kawin gitu kan. Itu hukum ya, itu hukum. Nah itu tahu tuh sutradara ngaji di mana tuh tahun itu, karena haramnya ipar mah cuma sementara, tidak selamanya. Haram sote ketika kita sama kakaknya gitu kan, kakaknya. Makanya dari dulu suka ada bahasa turun ranjang, naik ranjang. Tuh udah berapa? 9 ya? 9. Saya ada yang lupa apa ya? Udah 9 aja lah. PR satu lagi. PR satu lagi, ntar ketemu lagi ya Kong ya. Coba urut 1 itu orang yang ngebunuh, tukang sihir, tukang mabok, terus dayus, tukang fitnah. Ada yang terakhirnya teh orang yang nggak pernah zakat. Nah lo wamani zakat itu yang ke-10-nya, orang yang nggak pernah zakat. Oh saya mau zakat apa? Petani bukan, pedagang bukan iya, tapi kalau bulanan suka dapat ya, suka kan saya karyawan. Jadi kalau dikalkulasikan 1 tahun itu gaji bapak nyampe nggak 85 juta lebih ya dapat. Nah itu sama harus dikeluarin zakatnya, zakat penghasilan 2,5%. Ingat kalau ngasihin zakat itu lil fuqara wal masakin. Jadi untuk individu ya, untuk individu kalau zakat itu. Tidak ada zakat itu lil masajid walil majalis, tidak ada. Oh ini saya mau zakat kebenaran Masjid Khalil Ibrahim lagi ngebangun, nih saya zakat buat ngebangun, kagak boleh, kecuali diakalinnya begini, ini saya zakatnya sama ketua DKM ya, nih Pak Ketua saya zakat memang Pak Ketua, nanti Pak Ketua buat masjid ya gitu. Nah itu bisa, maksud ngasihnya sama Pak Ketua, ngasih ini sama Ketua gitu. Kata ketua, gue pakein apa kagak ya? Nah, itu mah haknya ketua gitu kan, yang ngasihnya sama pribadi, kita pribadi duit banyak kata Pak Asep Epson mah kaya Pak Asep ya. Oh Epson dilawan gitu kan. Nah ini mah uang yang saya dapat zakat gitu kan dari Ibnu Sabil, saya mau bangunin, itu mah urusannya beliau. Tapi kalau langsung mah lil masajid wal majalis tidak ada. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 amaliyah tersebut dan 10 amal-amaliyah buruk yang lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap konsisten, tetap istiqomah dengan status kita mukmin yang taqiyyin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.